Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam limpah kesehatan, keberkahan dan rahmat Allah Ta'ala. Senang sekali saya Samarsa kembali hadir menyapa Anda dalam Resep Ilahi, ikhtiar meraih sehat walafiat, sehat fisik, sehat psikologis, sehat sosial, sehat spiritual. Tentunya bersama Pak Dr. Sukiman Nusli yang telah hadir tentunya untuk berbagi inspirasi dan motivasi khususnya bicara tentang Resep Ilahi. Dan langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Dok, terima kasih Dok telah hadir untuk dalam episode kesekian nih Dok, bicara tentang Resep Ilahi insyaallah. Dan kali ini kita akan mengupas soal diabetes nih Dok, mengobati diabetes mellitus saat berpuasa. Nah ini juga menjadi poin menarik karena kita tahu penyakit diabetes ini juga di Indonesia juga cukup tinggi Dok ya. Dan ini menjadi perhatian khusus gitu ya bagi kita menghadirkan edukasi seputar bagaimana mengobati diabetes di saat berpuasa. Dan langsung saja Dok, bicara tentang diabetes ini Dok. Ihsan, terima kasih banyak pemirsa TVmu yang kami hormati. Sekarang kita membahas suatu penyakit yang disebut penyakit diabetes mellitus. Penyakit ini kelompok penyakit metabolik. Yaitu penyakit dalam konteks pengolahan makanan dalam tubuh. Itu penyakit metabolik. Yaitu yang metabolik. Ada 3 yang menonjol penyakit metabolik. 1 diabetes mellitus, yang kedua obesitas, kegemukan, apalagi obesitas sentral. Yang ketiga dislipidemia, peningkatan lemak dalam darah, terutama kolesterol, kolesterol jahat kata orang. Nah, dan yang kedua perlu kita ingat, yang 3 ini sering bersamaan ini. Ya, kalau ada diabetes, yang 2 lagi itu ada juga dia. Bertali temali dia Dok. Iya, apa tali temali ya? Ya itu saling berkait dia. Jadi insidennya sekaligus bersamaan gitu. Nah, kita bahas diabetes mellitus saja sekaligus nanti masuk itu yang 2 tadi. Nah, diabetes mellitus adalah penyakit metabolik yang ditandai dengan peningkatan kadar gula dalam darah yang diakibatkan oleh defisiensi insulin atau kekebalan resistensi organ untuk kerja hormon insulin. Nah, sehingga menimbulkan berbagai macam gejala dan komplikasi. Itu diabetes mellitus. Para ilmuwan telah membagi ada 4 tipe diabetes. 1 diabetes mellitus tergantung insulin. Ya, IDDM. Yang kedua tidak tergantung insulin, NIDDM. Yang ketiga diabetes tipe lain, itu penyebabnya adalah umumnya merusak pankreas. Yang keempat adalah penyakit diabetes gestasional. Diabetes muncul sangat hamil. Ada Dok ya? Banyak, khusus itu ibu-ibu itu demikian. Nah, itulah penyakit diabetes yang ada. Nah, penyakit ini panjang perjalanannya. Bahkan umumnya menurut ilmuwan itu sepanjang hayat. Panjang hayat. Ya, jadi sekali diabetes itu tetap diabetes. Kalau orang kita di sini nyebutnya sekali gula tetap gula. Di sama iramanya dengan semboyan Bung Tomo. Ya, sekali merdeka tetap merdeka. Ini sama iramanya gitu loh. Nah, itulah nasib dari diabetes. Nah, gejalanya bisa diklasifikasi, San. Ada gejala yang klasik, yang khas untuk dia, ada yang tidak khas. Yang tidak khas itu biasanya manifestasi kronis atau komplikasi. Nah, yang klasik ini kalau kita dengan mahasiswa tuh kita bikin dalam bentuk pantun itu supaya mudah dia ingat. Apa itu Dok? Gejala klasik ya. Nah, kencing mengalir bagaikan pancuran. Udah tahu ya pancuran? Sering minum tiada henti. Karena haus tak bisa ditahan. Nah, 3 ya. Tiap sebentar justru harus makan. Kulit kering semutan di kaki. Badan kurus kurang kemampuan. Nah, jadi pantun Dok. Iya, jadi pantun. Jadi semuanya di situ. 1, kencing yang banyak. Gejalanya di sana Dok. Iya, kencing yang banyak, sering minum, haus melulu, makan melulu, kulit kering, semutan di kaki, tidur tuh nyut-nyut tuh kakinya. Iya, itu yang namanya food diabetic, kaki diabetes.
Nah, dan badan kurus kurang kemampuan. Nah, jadi kalau diabetes sudah berat orang selalu kurus. Kurus. Nah, jadi gejala klasik itu. Kalau pantun tadi ada itu diabetes. Masuk kategori diabetes, Dok. Ya. Kemudian gejala kronis itu gejala yang muncul akibat komplikasi kronis. Itu macam-macam misal. Mulai di mata dulu. Iya, kabur, ada katarak, retinopati diabetik, ke jantung. Nah, jantung terganggu, biasanya penyakit jantung koroner muncul. Oh, itu tadi, Dok, ya. Ya, pembuluh darahnya rusak dan mudah stroke. Nah, ke ginjal, nefropati diabetik menuju gagal ginjal. DE, pernah Isan dengar DE? DE, disfungsi ereksi pada laki-laki. Kalau dulu namanya juga, Dok, ya? Iya, kalau dulu namanya impoten ya. Nah, itu. Nah, kemudian pada perempuan mudah infeksi jamur. Dan mudah infeksi yang lain seperti di paru. Ya, tuberkulosis itu. Tuberkulosis itu langganan pada diabetes. Langganan itu hampir selalu ada. Iya. Kaitannya banyak banget ya deh untuk jadi diabetes menjadi salah satu faktor. Itu kaki, yang kaki diabetik tadi. Kalau terinfeksi, dia menghitam, bau, busuk, kulit ototnya hancur, itu disebut gangren. Itu yang di amputasi oleh dokter. Nah, inilah akibat-akibat diabetes yang tadi. Orang takut semua kalau udah begini. Tambah komorbid tadi. Nah, setiap diabetes ada, kolesterolnya tinggi, trigliseridnya tinggi, badannya gemuk awal-awalnya, sebelum kurus tuh gemuk dulu, obesitas, itu infeksi di mana-mana. Nah, kemudian yang tadi mata, ginjal, jantung. Nah, itulah diabetes. Jadi orang takut banget kalau udah kena diabetes. Apalagi istilah tadi, sekali diabetes seumur hidup diabetes. Ini juga nauzubillah, Dok, ya, kita melihat itu gejala-gejala dan juga ini bisa berakibat ke penyakit-penyakit lain tadi, Dok, ya. Iya. Semua organ dan yang lain tadi, ada jantung, kena semua organ. Semua. Ini kita akan lanjutkan, Dok, bicara tentang bagaimana untuk pengobatan, bicara tentang diabetes mellitus, berpuasa sebagai salah satu alternatif pengobatannya, Dok. Dan kita akan kembali saja berikut. Pemirsa tetap bersama kami dalam Resep Ilahi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Resep Ilahi bersama Dr. Sukiman Rusli. Itu kita tadi melihat bagaimana penyakit diabetes mellitus mampu menjadi salah satu faktor yang justru merangsang penyakit-penyakit berbahaya lainnya, Dok, ya. Dan kita bicara tentang prinsip-prinsip pengobatannya seperti apa nih, Dok, ya. Ya, pemirsa TV yang kami hormati, mari kita bahas prinsip pengobatan dan sedikit pandangan umum tentang teknis pengobatan. Pengobatannya, Dok, ya. Baik. Prinsip pertama itu ada 3 kegiatan utama pada pengobatan diabetes. Satu, asupan gizi seimbang, halalan toiban, seimbang untuk penderita diabetes. Nah, ini berbeda. Ada ini lagi, Dok, ya. Penekanannya lagi. Ada penekanan. Jadi itu disebut di rumah sakit disebut diet diabetes. Nah, yang kedua itu pengobatan farmakologis, nanti kita uraikan. Yang ketiga, pengobatan olahraga. Jangan diabaikan olahraga kalau kita diabetes. Nah, ini ada 3 lagi penunjang. Satu adalah kontrol budaya hidup. Wah, ini penting banget ini. Yang ketiga, kelima adalah pintar, monitor evaluasi pengobatan. Nah, ada nanti kita bilang. Yang keenam adalah tingkatkan pengetahuan untuk mengobati diabetes, edukasi. Nah, ini kita mulai dengan prinsip pengobatan, ya. Asupan diet ini nomor 1 penting pada diabetes ini. Disebut diet diabetes, ya. Bagi kita umat Muslim itu asupan gizi halalan thayyiban untuk penderita diabetes. Itu dihitung kalorinya. Jadi tujuan pertama adalah capai berat badan ideal. Nah, berat badan ideal itu dikali dengan kebutuhan kalori per kilogram badan. Nah, biasanya laki-laki itu 25 kilokalori, kalau 30, perempuan 25. Jadi kalau berat orang 60 kilogram, 60 kali 30 kilokalori beri 1.800. Nah, tambah 25% untuk aktivitasnya. Jadi butuhnya kira-kira 2.300 kilokalori sehari.
Nah, itu dia bagi nanti konsumsinya. Nah, umat muslim kemarin kita sudah sebut, Betul. disesuaikan dengan jadwal sholat. Nah, ya, subuh udah sarapan, zuhur makan siang, maghrib makan malam, asar, isya makanan tambahan. Jangan ngemil sembarang waktu. Nah, bagaimana kalau puasa dirubah? Udah kita sebut ya, berbuka, akan tidur jam 10 habis sholat witir. Dan Sahur. Nah, ini sama aja jadinya. Betul. 3 juga sama. Itulah asupan diet halalan thayyiban pada penderita diabetes. Itu penting. Kemudian tempuh pengobatan. Ada obat diabetes itu 2 kelompok sana. Satu kelompok tablet itu oral hipoglikemik ya. Kemudian kelompok suntikan itu insulin. Nah, ini kita nggak terangkan karena ini tiap-tiap individu berbeda dan juga ditentukan oleh dokternya. Nah, insulin diberikan kalau diabetesnya berat, komplikasi sudah terjadi di mana-mana, komorbid juga ada, berat badan kurus, ya kurus kering. Nah, itu harus diberi insulin. Nah, itu beri insulin ya. Kemudian pengobatan ketiga, apalagi tidak puasa ya. Olahraga. Nah, olahraga pada penderita diabetes minimal 3 kali seminggu. Olahraganya harus dinamis, aerobik, bergerak seluruh otot dan sendi. Nah, latih napas itu. Nah, orang olahraga biasanya fisiologis tubuhnya terjamin bagus, dinamisasinya bagus, ya masuk oksigen baik, keluar karbon dioksida baik, aliran darah kencang. Nah, oksigen dengan zat gizi didistribusikan dengan baik. Olahraga itu sangat penting itu. Nah, kontrol budaya hidup, ini seperti kemarin kita ngomong ya, orang budaya pemalas ya, sedentari ya, atau terlibat nafsu ya, makan seenaknya ya enggak bisa ya, dikontrol budaya hidup. Terus monef pengobatan ini penting. Monitor ya, tadi ya, mengerti, harus mengerti gitu loh caranya itu. Itu meningkatkan pengetahuan. Nah, para penderita diabetes harus meningkatkan pengetahuan demikian ya. Banyak membaca apa saja langkah-langkah tadi dok ya? Ya, tahu baiknya kita kalau menyandang diabetes tahu insulin itu apa, cara nyuntiknya bagaimana, jam berapa, dosisnya bagaimana, kapan kontrol gula darah, A1C, HbA1c itu biasanya minimal sekali 3 bulan untuk dikontrol. Dan apa tujuan pengobatan, ini yang penting. Nah, tujuan pengobatan ya, tujuan pengobatan. Nah, saya sebut dikit ya, tujuan pengobatan itu ada 5. Ya, 1 normoglikemi, gula darahnya normal. Yang kedua normal weight, berat badannya normal. Yang ketiga normotensi, tekan darahnya normal. Yang keempat normolipid, lemaknya normal, kolesterolnya normal. Kolesterol total harus di bawah 200. Ya, LDL itu harus di bawah 100. Nah, itu kolesterol jahat ya. Nah, yang kelima, no complication, tidak ada komplikasi. Jadi katarak tidak terjadi, ginjal juga aman. Nah, itu sasaran-sasaran pengobatan. Nah, jadi itulah ya cara pengobatan diabetes secara selang pandang ya. Kemudian waktu Ramadan ya sama aja. Orang diabetes biasanya sanggup berpuasa kok. Insya Allah sanggup ya, puasa. Sanggup ya. Kecuali komplikasinya udah parah atau komorbidnya yang banyak atau yang berbahaya. Baru kesulitan dia melaksanakan puasa. Nah, dok, kalau bicara soal penyebab diabetes selain tadi ya bicara soal pola hidup, itu yang kan ada juga ditanya ada keluarga pernah diabetes, itu bagaimana dok? Yang tergantung insulin tadi itu adalah dasarnya genetik. Oh, genetik. Turunan. Nah, ini turunan. Jadi biasanya kalau yang tergantung insulin tadi itu penyakit itu turunan waktu muda udah muncul. Ya, kadang-kadang umur 15 saja sudah muncul. Nah, betul dok. Ya, yang banyak umur 20-an, 30-an itu sudah muncul. Coba bayangkan diabetes pada umur demikian. Sangat sulit. Nah, inilah faktor turunan. Jadi akibatnya apa? Ya, tunggu loh. TP non insulin tadi, ya, yang tidak tergantung insulin itu sekarang kan banyak banget itu. Malah ada istilah dalam buku wabah diabetes.
Kenapa disebut wabah ini tidak infeksi? Karena demikian banyaknya melanda umat. Betul. Disebut wabah. Nah, itu diabetes tipe 2. Nah, diabetes tipe 2 itu umumnya muncul sudah dewasa, 40 tahun ke atas yang banyak, dan ada faktor-faktor dasar budaya hidup yang dia sandang. Pola hidupnya, Dok, ya? Ya, pola hidupnya, pola makan tidak benar, pelatihan juga kurang, berat badan udah cenderung gemuk, olahraga nggak mau, ya maunya senang saja. Nah, apalagi yang demikian ada faktor turunan ya. Nah, itu justru mudah, walaupun dia tidak tergantung insulin. Oke. Ya, oke, San. Ya. Luar biasa untuk bicara diabetes tadi juga, Dok, ya. Ya. Dan kita akan bicara tentang resep ilahinya, Dok. Saya tidak berikut, tapi dan pemirsa tetap bersama kami dalam resep ilahi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam resep ilahi, ikhtiar meraih sehat walafiat, sehat fisik, sehat psikologis, sehat sosial, sehat spiritual tentunya. Dok, di akhir kita bicara tentang resep ilahi ini, Dok. Ya. Mengobati diabetes mellitus saat berpuasa. Silakan, Dok. Ya, terima kasih, Ihsan. Baik, waktu puasa atau tidak puasa itu resep ilahinya sama. Resep ilahi adalah tuntunan yang harus kita anut, yang kita ikuti dalam pengobatan penyakit ini. Yang pertama, ya kita umat muslim ya. Seperti kembali syarat yang seperti pernah kita sebut. Betul. Itu musibahnya malah sepanjang hayat harus disikapi dengan benar, kembali ke jalan kebenaran. Kalau di Minang disebut kembali kanan bana. Yang benar ini yang susah banget nih kita wujudkan dalam kehidupan. Yang kedua, tolong diingat, doa kita itu kalau bisa gapai itu, direalisasikan itu. Doa keselamatan dunia dan keselamatan di akhirat. Janganlah nanti masuk neraka. Kan demikian. Itu sangat bagus ya doanya. Ya memang umat Islam di mana-mana udah menyebut itu. Betul. Ya. Sapu jagat itu sebetulnya. Iya, sapu jagat. Kita udah tahu tuh yang dalam surat Al-Baqarah kalau tidak salah itu. Rabbana atina fid dunya hasanah itu. Betul. Udah ada itu. Itu. Kemudian yang ketiga adalah walaupun ini penyakit seumur hidup, kita harus bertekad. Tekad, tanamkan komitmen untuk sembuh, menerima ya minimal normal. Itu yang tadi. Betul. Normoglikemi, normoweight, normolipid, normotensi, no complication harus digapai. Nah, kita bertekad. Nah, ada pantun juga itu kalau tidak salah. Apa itu, Dok? Ya, pantun. Tapi dalam bahasa Minang lagi tidak apa-apa ya. Kita terjemahkan. Itu tekad gitu loh, ya. Kayaknya Ihsan tahu ini. Sesudah muaro pastilah lawi. Melawan ombak di bawah galah. Biar sakit gulo selama hidup. Sebelum cegak pantang menyerah. Masya Allah, ini tekad. Coba Ihsan nantikan apa itu. Sesudah muara pasti laut. Iya. Melawan ombak di bawah galah. Ya. Galah. Biar sakit gula sepanjang hayat. Sebelum sembuh pantang menyerah. Masya Allah. Nah, harus itu tekad. Terus semangat. Tanamkan itu dalam jiwa kita, kemudian baru praktekkan sistem pengobatan. Nah, kita harus ingat setiap penyakit itu kesembuhannya selalu atas izin Allah. Walaupun menurut ilmuwan ini tidak bisa sembuh, belum tentu itu. Betul. Kalau doa kita tadi dikabulkan Allah, Insyaallah. Dan kita berusaha ya, wa iza maritu fahuwa yasfid. Setiap penyakit itu hanya Allah yang menyembuhkan. Betul. Mudah-mudahan bisa. Demikian. Allah sebaik-baik penyembuh, Dok, ya. Dan kita tahu tentu segala ikhtiar itu kita kembalikan kepada Allah. Fatawakal ala Allah, ya, Dok, ya. Iya. Nah, Ihsan, bagaimana kita puasa? Ya. Nah, pemirsa TV yang kami hormati, Ramadan, berpuasa bulan Ramadan, ya, penyakit diabetes ini benar-benar suatu ujian. Ya, ini penyakit diabetes adalah penyakit metabolik. Pengolahan makanan, pengolahan minuman. Ya. Padahal kita harus berpuasa. Berpuasa tidak makan 13-14 jam. Nah, apakah tidak terganggu metabolik? Kita bilang aja terganggu. Tapi tolong diingat pemirsa TVmu yang kami hormati, tubuh kita punya suatu kesisteman ya untuk mempertahankan diri dan mengkompensasi semua masalah. Jadi dalam penyakit metabolik tadi ya yang terjadi kan pada orang diabetes gulanya tinggi. Naik. Nah, itu diobatin, turun. Nah, turun naik gula itu
dikoordinir oleh kadar obat dalam darah. Nah, ada obat yang justru diminum tidak boleh siang, kan begitu puasa. Betul. Ya, minumnya malam. Itu pintar-pintar kita mengatur konsumsi waktunya, obat. betul. Kalau obatnya tablet-tablet, ya, contohnya seperti gliklazid, glibenclamid, apa saja, metformin, masyarakat kita kenal itu. Ya, itu diatur. Ingat itu. Jadi kadar makanan yang tinggi dalam darah itu kan malam. Karena kita berbuka, makan kenyang, ya, mau tidur makan lagi, itu kadar gula malam tinggi. Jadi obat gula itu diutamakan waktu berbuka, bukan waktu sahur. Nah, karena kita akan menahan ini, dok, ya? Iya, nanti 14 jam tidak ada asupan. Bahkan menurut ilmuwan di penyakit dalam itu, obat yang dosisnya sering, misalkan 3 kali, 2 kali, sahur itu tidak usah minum obat gula. Bisa, tapi tergantung tingkat penyakit. Tergantung tingkat penyakit, tidak mutlak itu. Nah, itu satu asupan. Makanya tadi poinnya harus mengkonsultasikan kepada ahlinya. Kepada ahlinya. Kalau obatnya insulin, itu juga disuntiknya waktu berbuka. Dan hati-hati kalau insulinnya masa kerjanya panjang. Ada masa insulin itu panjang, sekali suntik itu 24 jam tuh kadarnya masih tinggi dalam darah. Nah, itu bisa berpengaruh siangnya. Nah, gitu. Tapi dokter udah tahu itu semua. Jadi jalan keluar terakhir yang tadi Ihsan tadi kita konsultasi ke ahlinya bagaimana mengatur gitu. Nah, pola makan disesuaikan aja. Seperti tidak puasa, saat puasa sama aja itu pola makannya. Nah, yang sulit nih Ihsan, pelaksanaan olahraga. Nah, karena di bulan puasa, bagaimana olahraga? Tapi ya banyak masyarakat kita dia tetap olahraga ringan. Ya, walaupun berpuasa. Olahraga ringan itu apa? Jalan, lari-lari kecil, senam-senam. Itu tarik-tarik nafas, diatur oksigen masuk paru-paru. Nah, cukup setengah jam. Dan itu juga melahirkan kesegaran. Malah waktu berbuka nanti makanan itu lebih enak jadinya. Biasa. Itu kaitan dengan ini, dok, ya, pola hidup tentunya. Olahraga pun juga menjadi salah satu kunci bagaimana kita untuk meraih sehat. Kan 3 yang utama tadi, asupan diet, asupan obat-obatan, dan olahraga. 3 ini tuh mutlak itu. Tambah 3 lagi tadi kan, pola hidup, ilmu ditambah, dan juga budaya hidup diatur. Nah, gitu. Kalau kita sakit gula. Ya. Terakhir seperti biasa, dok, untuk himbauan untuk pemirsa berkaitan dengan ikhtiar kita meraih sehat. Pemirsa TV yang kami hormati, pesan kami terakhir, diabetes makin meningkat ya menurut ilmuwan di seluruh dunia ini, di bukan negara kita saja. Diabetes sangat berhubungan dengan pola hidup kita. Tapi sebaliknya diabetes juga ada faktor genetik, turunan. Nah, banyak tadi diabetes kita tidak uraikan karena terbatas waktu. Nah, yang sangat penting adalah bagaimana kita mengatur sistem pengobatan untuk diri kita. Nah, ingat itu, asupan gizi halalan thayyiban, konsumsi obat yang benar, monitor perjalanan penyakit, capailah target tadi yang normal glikemi, normal weight, normal lipid, normal tensi, dan normal no complication. Nah, itu harus dicapai. Kita dekat dengan dokter, berkonsultasi dengan dia. Nah, mudah-mudahan walaupun penyakit diabetes sepanjang hayat, ya sebelum sembuh jangan pantang menyerah. Bagus banget istilahnya ya. Semangat tentunya, dok, ya. Ya. Baik, dok, terima kasih, dok, atas poin-poin yang disampaikan tentunya dalam ikhtiar kita meraih sehat, ya, dok, sehat walafiat, apalagi bicara tentang perjuangan dalam mengobati diabetes mellitus di saat berpuasa. Sekali lagi terima kasih, dok, atas poin-poin yang disampaikan, insyaallah. Dan pemirsa, demikianlah diskusi kita dalam Resep Ilahi kali ini bicara tentang mengobati diabetes mellitus saat berpuasa. Terus saksikan Resep Ilahi dengan tema-tema menarik lainnya. Akhir kata, saya Syah Marsha, Dr. Sigit Rusli, dan tentunya bersama segenap kru yang bertugas undur diri. Terus saksikan Resep Ilahi. Bila episode bilang fastabiqul khairat. Nasrullah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sibuk warawiri, tahu-tahu beduk udah bunyi. Aqua dulu. Bangun anak-anak, ayo bangun cepet sahur. Bangun sahur? Nyawa belum ngumpul. Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu di bulan puasa ini, Aqua dulu.